Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyana Durukmana, NIM 079 dari kelas PBB 2018. Tugas pembelajaran inovatif. Di sini saya ke bagian diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Baik semua. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Fatur Rozi. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah masuk semua hari ini. Saya akan mengabsen. Apakah ada yang tidak masuk pada hari ini? Melinda, Rosyana, masuk. Febri, masuk. Fatur, kamu bajunya gak dimasukin. Ayo kamu dimasukin sekarang. Nanti saya laporin ke BK lo ya. Arif, Eliana, Septia, Dinda, Alivia, Muhammad Fajar, Nani Suseno, Dela, Dewi, Ahmad Suryo, Laili, Desi, Adinda, Nur Kumala, Arini, Titis masuk, Putri masuk, Rena masuk, Artika, Muhammad Zainal sakit. Ada suratnya? Ya udah, taruh di meja saya ya. Sakit. Amanda masuk. Baik. Sudah saya absen. Kecuali Muhammad Zainal yang hari ini sedang sakit. Nah, pada pagi hari ini, apakah kalian siap untuk mengikuti pelajaran biologi? Hari ini kita akan belajar tentang sistem respirasi. Sistem respirasi itu sama halnya dengan sistem pernapasan. Apa sih yang kalian ketahui tentang sistem respirasi? Ada yang bisa menjawab? Ya, kamu Titis apa? Ya, benar Titis. Jadi sistem respirasi itu sama dengan sistem pernapasan yang telah saya katakan sebelumnya, yaitu merupakan proses bernafas yang dimulai dari pengambilan oksigen yang disalurkan ke bagian dalam tubuh sampai pengeluaran karbon dioksida. Selanjutnya, manfaat kita mempelajari sistem respirasi pada diri kita yaitu kita dapat mengetahui organ-organ yang bekerja di sistem pernafasan pada tubuh kita yang sangat penting untuk terjadinya pertukaran gas. Gas-gas yang ada di udara antara lain CO, CO2, SO, dan lain-lain. Sampai sini paham? PPT telah saya tuliskan. Tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini yaitu kita dapat mengetahui proses respirasi aerob dan aerob yang terjadi pada manusia dengan benar. Selanjutnya kita dapat mengamati struktur sistem pernafasan manusia untuk menemukan letak dan struktur serta fungsi organ pernafasan manusia dengan benar. Selanjutnya kita dapat menyebutkan struktur dan fungsi sistem pernafasan pada manusia, dan kita dapat menjelaskan kelainan-kelainan yang ada pada sistem pernafasan manusia dengan benar. Dan kita dapat nantinya kita akan membuat poster anti rokok dan narkoba karena merusak kesehatan sebagai tolak ukur kesehatan kita. Nah, telah kita sebutkan tadi, kenapa sih bernafas itu penting? Jadi bernafas adalah salah satu bentuk
kegiatan tubuh guna menghasilkan energi untuk hidup. Coba kita perhatikan bagian pada PPT yang telah saya tampilkan. Dari gambar itu kita dapat melihat bahwa udara yang masuk melewati sistem pernafasan akan digunakan untuk proses oksidasi biologi, yaitu proses yang menghasilkan energi dengan memecah molekul yang lebih kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana, terutama molekul gula diuraikan menjadi karbon dioksida dan uap air. Energi yang terbentuk dari hasil oksidasi biologi akan digunakan untuk proses-proses aktivitas hidup, antara lain untuk bergerak, untuk kita melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi proses produksi akan mengatur suhu tubuh serta aktivitas hidup yang lain. Nah, sekarang kalian mengerti mengapa proses respirasi itu penting? Sudah paham sampai sini? Jika ada yang bertanya, nanti silahkan acungkan tangan. Saya lanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu jadi proses respirasi ini dapat berlangsung dengan dua cara. Yang pertama yaitu respirasi aerob atau biasa kita sebut dengan oksidasi. Nah, proses ini merupakan pemecahan molekul dengan menggunakan oksigen. Jadi jika kita perhatikan pada reaksi proses aerob menghasilkan energi yang lebih banyak, yaitu sebesar 675 kalori. Pada umumnya dalam keadaan normal manusia menggunakan cara seperti ini. Selanjutnya yaitu proses anaerob. Proses ini pemecahan molekul tidak menggunakan oksigen. Jadi lebih sedikit energi yang dihasilkan. Ada yang ingin bertanya? Oke, Melinda, kamu ingin bertanya? Ya, reaksi umum pada respirasi aerob. Saya akan jawab, oke. Semuanya tolong didengarkan baik-baik, jangan ramai sendiri. Pertanyaan dari Melinda sudah bagus. Reaksi umumnya pada respirasi aerob atau oksidasi adalah C6H12O6 plus 6O2 menjadi 6CO2 plus H2O plus 675 kalori. 675 kalori yaitu energi yang dihasilkan. Jadi energi yang paling banyak yaitu respirasi aerob, sedangkan respirasi anaerob yaitu 28 kalori. Sudah jelas, Melinda? Pada proses respirasi anaerob terjadi pemecahan molekul yang tidak sempurna karena masih dihasilkan zat organik sehingga energinya belum terbebaskan semua. Pada proses tersebut hanya terhenti sampai glikolisis dan terbentuk asam laktat, sehingga energi yang dihasilkan sedikit dan dampaknya mengakibatkan kelelahan pada tubuh kita. Proses itu umumnya terjadi pada organisme tingkat rendah, yaitu pada ragi dan bakteri. Pada organisme tingkat tinggi, proses ini biasanya hanya berlangsung dalam keadaan darurat, yaitu apabila persediaan oksigen itu kurang mencukupi, dan ini terjadi ketika otot bekerja terlalu keras atau berlebih. Sampai sini sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, nanti saya akan lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan respirasi dapat berlangsung dalam 3 tahap yang telah saya sampaikan di PPT. Yang pertama adalah glikolisis. Jadi pada proses glikolisis ini terjadi perubahan glukosa menjadi asam pirufat. Untuk reaksi glikolisis adalah C6H12O6 menjadi asam pirufat plus 2 ATP plus 2 NADH2. Pada reaksi ini berlangsung di dalam sitoplasma dan bersifat anaerob. Reaksi ini melepaskan energi untuk menghasilkan ATP dan NADH2. Untuk asam pirufat yang dihasilkan dalam proses ini akan diubah menjadi asetil-CoA di dalam mitokondria. Setelah dirubah menjadi asetil-CoA, maka akan masuk ke dalam siklus Krebs. Jadi tahap kedua yaitu tahap siklus Krebs.
Yang kedua, siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan rangkaian reaksi yang mengubah asetil-CoA menjadi CO2 dengan melalui proses oksidasi. Pada reaksi sebelumnya, yaitu reaksi glikolisis, telah dihasilkan asam pirufat. Asam pirufat yang terbentuk ini dapat memasuki siklus Krebs. Setelah bereaksi dengan NAD+, dan koenzim A membentuk senyawa asetil-CoA. Yang ketiga, yaitu rantai transport elektron. Transport elektron terjadi di mana? Ada yang tahu? Apa, Eliana? Mitokondria? Benar. Jadi transport elektron terjadi di dalam mitokondria yang telah disebutkan oleh Eliana tadi, yang banyak menghasilkan ATP atau energi. Reaksi menghasilkan ATP melibatkan sistem elektron pembawa. Pada reaksi ini, yang berperan penting adalah NADH, FAD, dan molekul-molekul khusus dalam respirasi, antara lain koenzim A, flavoprotein, dan sitokrom. Untuk hasil akhir dari reaksi transport elektron adalah H2O. Seperti itu. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan reaksi transport elektron dapat dituliskan yaitu 10 NADH plus 5 O2 menjadi 10 NAD plus 10 H2O plus 30 ATP. Selanjutnya 2 FADH2 plus O2 menjadi 2 FAD plus 2 H2O plus 4 ATP. Seperti itu. Sampai sini sudah jelas? Kalau sudah jelas, kita akan berdiskusi tentang struktur-struktur yang ada di dalam sistem pernafasan manusia. Yang pertama yaitu rongga hidung atau calon nasalis. Jadi di rongga hidung itu terdapat apa aja sih menurut kalian? Ya benar, lendir. Terus bulu-bulu hidung. Ya benar. Jadi rongga hidung yaitu berselaput lendir yang telah disebutkan teman kalian, yang berfungsi menangkap benda-benda asing yang masuk lewat saluran pernafasan. Di dalamnya terdapat kelenjar minyak atau kelenjar sebase dan kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera. Dan juga terdapat rambut pendek dan tebal yang berfungsi untuk menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Ya, dan terdapat konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk atau sebagai heater, pemanas. Selanjutnya yaitu faring atau pangkal tenggorokan. Faring merupakan percabangan dua saluran berupa nasofarinx bagian depan, saluran pencernaan, dan orofarinx pada bagian belakang. Untuk pada bagian belakang faring terdapat laring atau tekak, tempat letaknya pita suara atau pita vokalis. Untuk masuknya udara melalui faring akan menyebabkan pita suara atau laring itu bergetar sehingga terdengar sebagai suara. Yang selanjutnya yaitu laring. Laring ini terdapat di antara faring dan trakea. Dindingnya terdiri dari 9 buah tulang rawan. Untuk di dalamnya sendiri terdapat epiglotis dan pita suara. Nah, pada saat kita menelan makanan, epiglotisnya akan ditutup agar makanan yang bisa diarahkan ke kerongkongan sehingga kita tidak tersedak. Tapi kita harus hati-hati jika makan sambil berbicara akan mengakibatkan makanan masuk ke saluran pernafasan atau yang biasa kita sebut dengan keselak. Apa sih yang menyebabkan kita keselak? Jadi karena saluran pernafasan pada saat tersebut sedang terbuka. Kalaupun demikian, saraf kita akan mengatur agar peristiwa menelan, bernafas, dan berbicara tidak terjadi bersamaan sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan. Jadi kita sarankan kalau makan itu jangan sambil bicara. Nanti makanan akan masuk ke dalam saluran pernafasan dan kita akan tersedak seperti itu. Selanjutnya yaitu trakea atau tenggorokan. Tenggorokan yaitu berupa pipa-pipa yang panjang kurang lebih 10 cm
terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada atau toraks. Dinding tenggorokan tipis dan kaku, dikelilingi oleh cincin tulang rawan. Pada bagian dalam rongga terdapat epitel bersilia. Untuk silia-silia ini berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Selanjutnya yaitu cabang-cabang tenggorokan. Sudah kenal atas bronkus. Jadi bronkus merupakan cabang tenggorokan atau trakea bercabang menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Untuk struktur lapisan sendiri yaitu mukosa bronkus sama dengan trakea, hanya saja tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur dan pada bagian bronkus yang lebih besar cincin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna. Untuk bronkus ini bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus. Selanjutnya yaitu alveolus. Alveolus merupakan struktur berbentuk bola, mungil atau gelombang paru-paru yang diliputi oleh pembuluh-pembuluh darah. Epitel pipih yang melapisi alveoli memudahkan darah di dalam kapiler-kapiler darah mengikat oksigen dari udara dalam rongga alveolus. Ya, jadi selanjutnya yaitu paru-paru. Untuk paru-paru sendiri terletak di dalam rongga dada bagian atas. Di bagian samping dibatasi oleh otot dan rusuk, dan di bagian bawah dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. Jaringan paru-paru berstruktur seperti spons yang elastis dengan daerah permukaan dalam yang sangat lebar untuk pertukaran gas. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus. Setiap lobus terdiri dari bagian yang lebih kecil disebut lobulus. Paru-paru tersusun oleh bronkiolus, alveolus, jaringan elastik, dan pembuluh darah. Di dalam paru-paru, bronkiolus bercabang-cabang halus dengan diameter kurang lebih 1 mm. Dindingnya makin menipis jika dibanding dengan bronkus. Jadi semakin ke dalam semakin tipis, kurang lebih 1 mm. Bisa dibayangkan sendiri seperti apa bronkiolus yang ada di dalam tubuh kita. Jadi bronkiolus itu tidak mempunyai tulang rawan, tetapi rongganya masih mempunyai silia dan di bagian ujung mempunyai epitelium berbentuk kubus bersilia. Untuk bagian distal kemungkinan tidak bersilia. Bronkiolus berakhir pada gugus kantung udara atau alveolus. Untuk alveolus, pada ujung akhir bronkiolus berupa kantong kecil yang salah satu sisinya terbuka sehingga menyerupai busa atau mirip dengan sarang tawon. Itu alveolus. Oleh karena itu, alveolus berselaput tipis dan di situ banyak bermuara kapiler darah, maka kemungkinan terjadinya difusi gas pernafasan. Selanjutnya yaitu pleura. Pleura yaitu selaput pembungkus paru-paru yang terdiri atas pleura fiscal yang melekat pada paru-paru. Selaput bagian dalam yang langsung menyeliputi paru-paru disebut pleura dalam. Yang kedua yaitu pleura pariscal melapisi dinding dada. Yang ketiga pleura costalis yaitu melapisi iga-iga berupa selaput yang menyeliputi rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk disebut pleura luar. Yang keempat yaitu pleura diafragmatica yaitu melapisi diafragma. Yang kelima pleura cervicalis terletak di leher. Jadi untuk pleura dalam dan pleura luar berbeda tempat. Yang untuk dalam yaitu pleura fiscal, yang pleura luar yaitu pleura costalis. Seperti itu. Sampai sini sudah jelas. Jadi antara selaput luar dan selaput dalam terdapat rongga berisi cairan pleura yang berfungsi sebagai pelumas paru-paru. Cairan pleura berasal dari plasma darah yang masuk secara eksudasi dinding rongga pleura, bersifat permeabel terhadap air dan zat-zat lain. Seperti itu. Jadi itu adalah
struktur pada pernafasan kita yang setiap saat kita gunakan. Jadi kita harus berhati-hati untuk melakukan aktivitas di dalam hidup kita. Jadi kita harus berolahraga, kita harus menghirup udara dengan bebas, dengan baik, udara yang bebas kita hirup. Kita tidak boleh makan sambil berbicara agar tidak tersedak seperti tadi yang telah saya jelaskan. Sampai sini sudah jelas? Nah, selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan, kita akan melanjutkan ke bab selanjutnya, yaitu kelainan-kelainan yang ada pada sistem pernafasan. Coba sebutkan apa sih yang kalian tahu tentang kelainan-kelainan pernafasan yang ada di tubuh kita? Ya, kamu apa? TBC. Ya, TBC itu salah satu kelainan sistem pernafasan pada tubuh kita. Ya, asma juga. Jadi yang terdengar biasanya di telinga kita yaitu paling banyak TBC dan asma untuk kelainan pernafasan. Jadi sistem pernafasan manusia bisa mengalami gangguan atau kelainan karena sebab-sebab tertentu. Kelainan tersebut bisa disebabkan oleh infeksi kuman, faktor bawaan, ataupun kebiasaan hidup yang salah. Kelainan atau gangguan pada sistem pernafasan adalah sebagai berikut yang telah kalian sebutkan tadi, yaitu asma kita dengar di telinga kita, yaitu sebagian besar penyakit asma ini merupakan penyakit bawaan atau keturunan dari orang tua. Kambuhnya penyakit ini antara lain karena udara kotor, udara dingin, atau biasa alergi suatu benda ataupun stres. Stres itu memicu asma yang lebih tinggi. Seseorang yang menderita penyakit asma ini ketika kambuh, otot-otot bronkusnya berkontraksi sehingga akan mengakibatkan penyempitan saluran pernafasan. Jadi pernafasannya itu terengah-engah karena adanya penyempitan tadi di dalam bronkus. Untuk gejala penyakit ini antara lain sulitnya bernafas, bunyi bernafas mendesah, dan batuk-batuk atau terengah-engah biasanya yang sering kita jumpai. Yang kedua yaitu sinusitis. Kalian pasti belum familiar dengan penyakit ini, ya kan? Ya, jadi penyakit ini terjadi akibat peradangan yang terjadi pada sebelah atas rongga hidung atau sinus paranasalis. Untuk gejalanya sendiri berupa hidung tersumbat, ingus berbau, berwarna kuning atau hijau, dan sakit di daerah sinus yang terserang. Seperti itu. Selanjutnya yaitu rinitis. Penyakit ini yaitu adanya radang yang terjadi pada rongga hidung. Peradangan tersebut menyebabkan terjadinya bengkak pada rongga hidung dan mengeluarkan lendir. Untuk peradangan ini dapat terjadi karena alergi terhadap benda tertentu. Selanjutnya yang keempat yaitu bronkitis. Penyakit bronkitis ini terjadi karena adanya radang pada selaput lendir, trakea, dan saluran bronkia. Gejala yang mengiringi penyakit ini antara lain demam, dada terasa nyeri, dan mengalami batuk. Ya, yang selanjutnya yaitu tonsilitis. Ini juga belum familiar ya untuk di telinga kita. Untuk penyebab penyakit ini yaitu adanya pembengkakan kelenjar limfe di daerah tekak. Akibat pembengkakan tersebut menyebabkan penyempitan pada saluran pernafasan, terjadinya pembengkakan dikarenakan infeksi suatu bakteri. Untuk gejala penyakit ini antara lain demam, tenggorokan nyeri sehingga sulit menelan, dan biasanya penderita akan mengalami nyeri otot. Seperti itu. Jelas. Selanjutnya yaitu tuberkulosis atau TBC yang telah kalian sebutkan tadi, yang sering kita dengar, yang familiar di telinga kita. Jadi TBC yaitu termasuk penyakit menular. Jadi hati-hati kalau keluarganya terserang TBC. Kita harus menyisihkan piring makan kita harus menyisihkan alat minum kita. Jadi kita
Kalau misal kita sama-sama menggunakan alat makan dan alat minum, kita akan tertular penyakit tersebut. Jadi kita harus berhati-hati. Jadi penyakit ini disebabkan karena bakteri. Seorang yang menderita penyakit TBC ini akan mengalami peradangan pada dinding alveolus sehingga difusi O2 akan terganggu. Seperti itu. Jadi itulah penyebabnya TBC yang sering kita dengar. Baik, yang terakhir yaitu emfisema. Ini juga belum familiar di telinga kita. Jadi pada penderita emfisema, pada bagian alveolusnya itu terjadi perobekan. Akibatnya pertukaran gas ke bagian alveolus akan terganggu dan daerah pertukaran gas menjadi lebih sempit. Karenanya alveolus robek tersebut adanya gangguan. Kita dapat membedakan struktur paru-paru penderita emfisema dan paru-paru orang yang normal. Jadi berbeda. Karenanya kalau perbedaannya sendiri yaitu yang telah saya sebutkan tadi, alveolusnya terjadi perobekan. Seperti itu. Nah, baik, itu tadi materi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan berdiskusi. Saya akan membagi satu kelas menjadi kurang lebih 5 atau 6 kelompok. Nanti kalian akan berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Jadi yang akan membagi yaitu saya sendiri, biar tidak terjadi iri di antara teman sendiri. Satu kelompok terdiri dari 5. Jadi kita akan satu kelas terdiri dari 5 kelompok dan 5 orang. Jadi sistemnya absen 1 sampai 5 kelompok 1, absen 6 sampai 10 kelompok 2, absen 11 sampai 15 kelompok 3, absen 16 sampai 20 kelompok 4, terakhir 21 sampai 25 kelompok 5. Sudah tahu kan kelompoknya? Sudah tahu nomor absennya masing-masing? Kalau tidak tahu ya nanti ibu akan sebutkan. Apa? Febri? Izin bertanya? Ya, baik. Ya, jadi untuk tempat duduknya, kelompok 1 di depan, kelompok 2 di kirinya, dan selanjutnya 3, 4 di belakangnya kelompok 2, 5 di belakangnya kelompok 3. Seperti itu. Baik, sudah dicukupkan. Untuk kelompoknya sudah jelas. Kita akan berdiskusi per kelompok. Jadi ada 2 tugas. Yang pertama, nanti saya akan membagikan lembar kerja ini. Kalian kerjakan satu kelompok 1. Nanti kalau sudah selesai, saya beri waktu berapa? 30 menit cukup untuk yang pertama ini. Baik, 30 menit cukup ya. Nanti 30 menit kalau sudah selesai, perwakilan satu kelompok maju ke depan untuk menjelaskan apa sih yang sudah kalian dapatkan pada pagi hari ini. Jadi kalian akan mengamati terus manusia pada bagian alat-alat pernafasan. Kalian tunjukkan alat yang digunakan sebagai alat pernafasan yang sudah saya sebutkan tadi, contohnya alveolus, paru-paru, trakea, dan lain-lain. Dan sebutkan ciri-ciri atau masing-masing alat pernafasan serta gambar beserta bagian-bagiannya. Nanti ditulis di kertas ini yang akan saya bagikan. Sudah jelas ya? Nanti di kertas yang telah saya berikan sudah ada tugas-tugas kalian yang kalian akan kerjakan. Jadi ketambahan diskusi kelompok yaitu apa hikmah yang kalian peroleh setelah mengamati terus manusia, dan apa yang terjadi jika salah satu alat sistem pernafasan ini tidak berfungsi dengan baik. Jadi kalian diskusikan dengan kelompok kalian tulis di sini satu kelompok 1. Kalau sudah selesai, kalian maju mempresentasikan hasil. Seperti itu. Sudah jelas semuanya? Tugas yang kedua yaitu tugas di rumah. Kalau
dikumpulkan minggu depan, yaitu kalian membuat poster yang bertuliskan penggunaan rokok dan narkoba yang menyebabkan penyakit di dalam tubuh manusia. Kalian buat sebagus mungkin, sekreatif mungkin, dan sebagus mungkin, seperti itu ya. Dikumpulkan minggu depan. Saya akan menilai, jadi tugas itu tugas individu, bukan tugas kelompok. Baik, sudah jelas. Baik, saya akan memberikan persatu kelompok satu. Dua, kelompok tiga. Baik, kalian mengerjakan 30 menit dimulai dari sekarang. Baik, semuanya sudah selesai mengerjakan, semua sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya ke depan. Semua bagus-bagus, semua pintar-pintar. Jawaban yang kalian jawab sudah baik, sudah benar. Tapi perlu ditingkatkan lagi kecerdasannya. Jangan lupa PR-nya minggu depan, yaitu membuat poster tentang narkoba dan rokok. Seperti itu. Kalau sudah dicukupkan pelajaran pada pagi hari ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.